Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini pada mata kuliah budidaya tanaman lokal gitu ya. Seperti yang Anda semua ketahui bahwa tanaman lokal di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, sangat beragam, bahkan sebagian besar mungkin potensinya masih belum digali sepenuhnya. Oleh karena itu, kita akan belajar dulu, kita akan menggali bagaimana prospek tanaman lokal, terutama di Provinsi Bengkulu yang bisa kita gali. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa sebenarnya kita memiliki sangat banyak sekali potensi tanaman lokal gitu ya. Kalau dilihat di sini ada 75 jenis sumber protein, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan. Ini termasuk dari buah apa saja, buah yang mungkin rekan-rekan belum pernah lihat kayak atau udah jarang dilihat apa ya. Misalnya buah ketupat, buah beti atau buah lempaung, buah rotan dan segala macam. Tentu gitu, ketika dia sudah mulai tidak tidak sering nampak, maka uh, Anda semua tidak tahu. Lalu ketika Anda tidak tahu, maka tidak bisa menggali potensi yang ada. Dari beberapa tanaman-tanaman lokal ini, ada beberapa tanaman lokal yang sudah apa ya, sudah kita teliti, lalu hasilnya sudah bisa kita publish di beberapa jurnal gitu. Yang pertama ini adalah tumbuhan kebiul namanya bagi orang Bengkulu. Di Panorama banyak menjual, sekarang jualnya butiran gitu ya. Lalu di marketplace itu udah ada yang jual gitu ya. Ini kebiul harganya 2.600 per butir gitu ya. Untuk apa sih kebiul ini? Kalau kalian lihat tahu buah kebiul, mungkin ada yang tidak tahu pohonnya. Pohonnya adalah pohon merambat, hidup di semak perdu dengan ciri khas batangnya berduri. Durinya sangat tajam. Saya pernah ngambil lalu nyangkut durinya di apa kulit kaki saya. Kayak biasanya saya pikir seperti duri salak dan segala macam, lalu saya tarik aja dengan kaki saya, ternyata yang kalah adalah kulit saya. Kulit saya terbuka karena durinya sangat tajam dan kuat. Lalu ternyata beberapa beberapa nenek moyang atau beberapa orang tua menggunakan tumbuhan kebiul ini sebagai obat diabetes, sebagai obat malaria. Kenapa? Karena rasanya yang pahit dan segala macam. Bagaimana mereka melakukannya zaman dahulu? Zaman dahulu mereka melakukannya dibakar, lalu dipecah sangat keras kulitnya, dipecah ditumbuk jadiin kopi. Atau yang lebih mudah adalah kalau anak-anak kecil itu dibolongin, bijinya dibolongin lalu dikasih benang, diikatkan jadi kalung atau diikatkan di perut antara pusat dengan kemalu apa ya dengan kemaluan itu ditaruh di situ di perut. Untuk apa ya? Banyak macamnya untuk mencegah penyakit, mengobati sawan dan segala macam. Lalu kita sebagai orang terdidik, orang sains, kita penasaran toh, untuk apa kok bisa, kenapa bisa menjadikan obat malaria dan segala macam. Maka begitu dibukalah. Ternyata biji dan kulit akar itu bisa sebagai anti periodik, anti spasmodik, anti antelmintik dan obat penurun panas. Makanya ini beberapa orang pakai untuk malaria dan segala macam. Lalu yang buatnya mahal sekarang adalah dia bisa digunakan sebagai obat herbal, khususnya tumor, kista, fibrosis kristis gitu ya. Kalau obat tradisional jelas diabetes mellitus, antibakteri, jamur, dan ini beberapa papernya sudah terbit, punya kolaborasi saya dengan beberapa dosen-dosen senior. Lalu di bijinya dia punya bondusin, pitosterinin, asam lemak, kesalpin, bonduselin, dan citrulline. Lalu mungkin tidak kalah langka lagi itu adalah tanaman obat namanya nangka kuning. Nah, ini nangka kuning ini agak lucu kalau kalau saudara punya anggapan bahwa nangka adalah batangnya yang besar, tinggi dengan buahnya yang besar, maka ini adalah nangka kuning dengan bentuk tanamannya seperti ini, gitu ya. Ini, aduh, maaf. Bentuk tanamannya seperti ini.
Tanaman nangka kuning menjalar gitu dengan daun yang bisa kalian lihat, daunnya adalah apa ini, lonjong gitu ya, ada runjung di ujungnya. Lalu kalau dirasa itu ada rambutnya, ada rambutnya kecil berbulu gitu. Jadi ada rambut. Lalu ini yang sudah dilakukan itu banyak, antara lain uji hepatoprotektif ekstrak daun nangka kuning terhadap kadar malondialdehyde heparticus putih yang diinduksi obat anti tuberkulosis. Nah, ini beberapa gitu ya, sudah diteliti dari daun nangka kuning ini. Dan di beberapa tempat di Lubuk Linggau itu, ini kita dapatkan pertama di Lubuk Linggau, di perbatasan Rejang Lebong dengan Lubuk Linggau, dengan harganya per daun waktu itu 2.000. Nah, nggak tahu sekarang apakah masih ada, tetapi saat ini sudah kita bawa ke Universitas Bengkulu dan sudah kita tanam di area poster Pondok Pesantren Terpadu. Baik, mungkin itu saja.